Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia, serta yang terhormat kakak-kakak aslab yang selama ini sudah membimbing kami dalam melaksanakan praktikum biokimia. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait tugas akhir praktikum biokimia, yaitu presentasi terkait uji darah. Boleh di next. Nah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Aldi Dwi Febrianto dengan NIM yang tertera, lalu ada juga Davina Nuramadina dan Rahman Nurul Imani dengan NIM juga tertera pada layar. Bisa di next. Adapun beberapa uji yang kami laksanakan adalah sebagai berikut, yang terdiri dari hematological test dan juga biochemical test. Setelah berdiskusi dengan kelompok 11 yang memiliki bagian materi yang sama, untuk kelompok kami mendapatkan bagian materi yang berwarna kuning, yaitu pada bagian hematological test terdiri dari red blood cell count, white blood cell count, dan platelet count. Sedangkan untuk bagian biochemical, kami mendapatkan bagian tes AST, ALT, ALP, LDH, dan terakhir gamma GTP. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Davina untuk menjelaskan tentang red blood cell count. Kepada Davina dipersilakan. Baik, makasih Aldi. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai red blood cell count. Boleh di next. Nah, berikut adalah teori singkat yang berhubungan dengan percobaan red blood cell count. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit merupakan sel yang paling sederhana yang ada di dalam tubuh. Eritrosit tidak memiliki nukleus dan merupakan sel terbanyak dalam darah. Eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu protein yang mengandung besi, berperan dalam transfer oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Beberapa pemeriksaan yang dapat menggambarkan parameter penting dari fungsi dan struktur eritrosit di dalam tubuh antara lain hitung eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit. Hitung eritrosit atau red blood cell count atau RBC adalah menghitung jumlah total eritrosit dalam darah. Nilai rujukan normal eritrosit adalah 4-5 juta per milimeter kubik. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan dan penurunan jumlah sel darah merah pada seseorang dapat terjadi karena orang tersebut menderita anemia atau hemokonsentrasi. Boleh di next. Nah, berikut merupakan tujuan percobaan dari red blood cell count, yaitu menghitung sel darah merah atau eritrosit dengan menggunakan metode manual atau kamar hitung dan menghitung jumlah normal eritrosit pada manusia. Boleh di next. Nah, prinsip percobaan dari hitung eritrosit manual adalah darah diencerkan dalam larutan yang isotonis untuk memudahkan menghitung eritrosit dan mencegah hemolisis. Darah diencerkan 100 kali atau 200 kali menggunakan pipet eritrosit atau tabung, kocok selama 3 menit supaya homogen. Lalu larutan sampel kemudian dimasukkan atau diteteskan ke dalam bilik hitung. Dan sel eritrosit dihitung di bawah mikroskop dengan perbesaran sedang, yaitu 40 kali. Boleh di next. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan red blood cell count. Yang pertama yaitu satu set alat hemositometer. Satu set alat hemositometer ini terdiri dari kamar hitung Improvneubauer, kaca penutup, dan selang penghisap. Lalu ada juga pipet toma eritrosit dan mikroskop. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel darah, larutan helium, dan aqueous. Boleh di next. Nah, berikut adalah cara kerja untuk percobaan red blood cell count. Yang pertama yaitu pipet sampel darah vena menggunakan antikoagulan EDTA, lalu dihomogenkan sebelum dipipet sampai tanda 0,5. Lalu pipet reagen helium sampai tanda 101 dan jangan sampai ada gelembung. Lalu dalam memegang pipet, ini secara horizontal pada porosnya yang panjang,
Lalu putar perlahan selama kurang lebih 3 menit untuk memastikan pencampuran antara darah dan pengencer. Lalu buang 2-3 tetes pertama sampel darah dan pengencer pada pipet eritrosit dan biarkan 3 menit agar sel mengendap. Kemudian semua campuran dimasukkan ke dalam kamar hitung dan dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung jumlah eritrosit. Boleh di next. Lalu ada ketentuan kamar hitung. Yang pertama, ketentuan untuk triple lines. Sel-sel yang menempel pada garis atas dan kiri atau garis yang tengah dihitung, sedangkan sel yang menempel pada garis kanan dan bawah tidak dihitung. Lalu yang kedua, ketentuan untuk double rolling. Sel-sel yang menempel pada dinding atas dan garis luar kiri dihitung, sedangkan yang pada garis bawah dan kanan tidak dihitung. Boleh di next. Nah, ini ada rumus perhitungan untuk menghitung RBC atau red blood cell count. Untuk rumusnya itu adalah banyaknya sel yang dihitung dikali faktor dilusi, dikali kedalaman, dan dikali area dihitung. Misalnya, untuk banyaknya sel yang dihitung 500, dikali faktor dilusinya 200, dikali kedalamannya 10, dikali banyaknya area yang dihitung 5. Jadi 500 dikali 200, dikali 10, dikali 5 sama dengan 5 juta. Atau untuk rumus cepatnya adalah banyaknya jumlah sel yang dihitung dikali 10.000. Lalu di sebelah kanan ada nilai rujukan normal pada perempuan itu sama dengan 3,6 sampai 5,7 juta per mikroliter. Lalu pada laki-laki 4,7 sampai 6 juta per mikroliter. Sedangkan pada bayi sama dengan 5 sampai 6,5 juta per mikroliter. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh perhitungan nama pasien LK dengan umur 19 tahun dan jenis kelamin perempuan. Untuk menghitung jumlah eritrosit, ruang 1 ditambah ruang 2 ditambah ruang 3 ditambah ruang 4 dan ditambah ruang 5. Ruang 1 jumlah eritrositnya 104 ditambah ruang 2 113 ditambah ruang 3 116 ditambah ruang 4 107 ditambah ruang 5 109. Jadi jumlah eritrositnya 549. Kedalaman objeknya 10, pengencerannya 200 dan jumlah sampelnya 5. Sehingga pengencerannya 10 dikali 200 dikali 5 sama dengan 10.000. Sehingga jumlah eritrosit totalnya sama dengan jumlah eritrosit dikali pengenceran. Sama dengan 549 dikali 10.000 sama dengan 5.490.000 sel per milimeter kubik. Ini merupakan jumlah normal dari eritrosit. Boleh di next. Lalu di sini ada faktor kesalahan dan tindak pencegahannya. Untuk faktor kesalahan yang pertama, pengambilan sampel darah di daerah lengan yang terpasang jalur intravena menyebabkan hitung eritrosit rendah akibat hemodilusi. Lalu pengenceran tidak tepat, larutan pengencer tercemar darah atau lainnya, dan yang terakhir alat yang digunakan seperti pipet, bilik hitung, dan kaca penutupnya kotor dan basah. Sehingga tindak pencegahannya yang pertama yaitu memastikan alat dan bahan yang tersedia dalam keadaan baik, pastikan menggunakan reagen yang sesuai, pastikan alat seperti pipet, bilik hitung, dan kaca penutup bersih dan kering, dan yang terakhir disarankan melakukan perhitungan mikroskopik dengan perbesaran sedang yaitu 40 kali. Boleh di next. Lalu ada di sini penyebab eritrosit tinggi dan penyebab eritrosit rendah. Untuk penyebab eritrosit tinggi, yang pertama ada gagal jantung, penyakit jantung kongenital atau bawaan, polisitemia vera atau gangguan darah di mana sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah merah, tumor ginjal, penyakit paru-paru seperti emfisema, fibrosis paru atau jaringan paru menjadi bekas luka, hipoksia atau kadar oksigen darah rendah, dan paparan karbon monoksida biasanya karena merokok. Lalu penyebab eritrosit rendah yang pertama yaitu anemia,
kegagalan sumsum tulang, kekurangan eritropoietin yang merupakan penyebab utama anemia pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, hemolisis atau kerusakan sel darah merah yang disebabkan oleh transfusi dan cedera pembuluh darah, perdarahan internal atau eksternal, dan leukemia. Boleh nih. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan eritrosit? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu makan makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, unggas, serta kacang kering, kacang polong, dan sayuran hijau seperti bayam. Lalu makan makanan yang kaya akan tembaga D, misalnya kerang, unggas, dan kacang. Lalu makan makanan yang lebih banyak mengandung vitamin B2 seperti telur, daging, dan gandum. Boleh nih next. Terus selanjutnya saya kembalikan ke Aldi. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki penjelasan white blood cell count atau penentuan jumlah sel darah putih dalam tubuh manusia. Bisa di next. Nah, sebelum penjelasan lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang leukosit atau sel darah putih. Leukosit merupakan nama lain dari sel darah putih. Leukosit ini ada 2 jenis, yang terdiri dari leukosit granular yang mencakup eosinofil, basofil, dan neutrofil. Dan ada juga leukosit agranular yang mencakup limfosit dan monosit. Sel yang paling sering ditemukan yaitu neutrofil dan limfosit yang mencapai 80% hingga 90% dari total leukosit. Nah, kelima bagian sel darah putih ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu neutrofil merupakan sel yang berperan sebagai pertahanan tubuh pertama pada infeksi akut, lalu basofil meningkat pada orang yang terinfeksi virus sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi virus. Selain itu, basofil juga berperan penting dalam imunitas terhadap cacing. Lalu selanjutnya ada monosit yang mempunyai peran sebagai pertahanan kedua terhadap infeksi bakteri dan benda asing. Limfosit yang berperan penting dalam sistem imun sebagai limfosit B dan T. Lalu yang terakhir ada sel eosinofil yang terlibat dengan alergi dan tanggapan terhadap parasit. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai sel darah putih atau leukosit. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada tujuan dari uji ini. Nama uji ini yaitu hitung sel darah putih atau disebut juga hitung leukosit. Hitung leukosit menunjukkan jumlah sel darah putih dalam mikroliter atau milimeter kubik dari keseluruhan darah. Uji ini bertujuan, yang pertama, untuk mengetahui hasil jumlah sel leukosit atau sel darah putih pada pasien. Nah, setelah diketahui jumlah sel darah putihnya, selanjutnya uji ini dapat mengetahui leukopenia atau istilah yang biasa digunakan apabila seseorang kekurangan sel darah putih, atau ada juga dapat digunakan untuk mendeteksi leukositosis, yang merupakan istilah apabila seseorang kelebihan sel darah putih dibandingkan keadaan normal, di mana hasil-hasil tersebut didapatkan dari pemeriksaan jumlah sel leukosit. Nah, setelah diketahui jumlah sel darah putih dalam tubuh, selanjutnya juga dapat dilakukan analisis lebih lanjut sebagai parameter pendukung pemeriksaan laboratorium terhadap diagnosa penyakit. Bisa di next. Prinsip percobaan pada uji ini yaitu jumlah sel dalam 1 mm kubik darah dapat dihitung dengan cara mengencerkan dengan larutan tertentu dan berdasarkan volume darah yang sudah diencerkan dalam kamar hitung. Nah, kamar hitung di sini merupakan suatu alat yang dapat membantu menentukan jumlah leukosit dalam darah. Untuk pengenceran sendiri, ada sumber yang mengatakan sampai 10 kali dan ada juga yang mengatakan sampai 20 kali pengenceran. Sebenarnya sama saja mau menggunakan pengenceran yang mana aja, tetapi apabila dalam pengenceran 10 kali dirasa sampel darah masih menggumpal, maka sebaiknya digunakan pengenceran 20 kali agar hasil percobaan menjadi lebih optimal. Oke, bisa di next. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Pertama ada pipet pengencer leukosit atau biasa juga disebut dengan pipetoma. Sesuai namanya, alat ini berfungsi sebagai pengencer sampel leukosit dari darah. Untuk penjelasan lengkapnya akan ada di slide berikutnya. Lalu ada juga yang disebut larutan turk yang berfungsi untuk mengencerkan darah dan melisiskan sel darah selain leukosit seperti eritrosit dan lainnya sehingga memudahkan perhitungan jumlah leukosit. Lalu ada juga mikroskop untuk melihat leukosit yang ada dalam kamar hitung. Kemudian ada hemositometer yang berfungsi sebagai tempat sampel darah ketika ingin dilihat menggunakan mikroskop dan sangat membantu dalam penentuan jumlah leukosit.
Selanjutnya tentu saja ada sampel darah yang ingin diuji, kemudian ada EDTA 10% yang berfungsi sebagai cleating agent atau zat yang dapat mengikat ion Ca2+ yang bebas dalam darah sehingga tidak dapat berperan aktif dalam proses selanjutnya. Selain itu, EDTA memiliki keunggulan dibandingkan dengan cleating agent yang lain, yaitu tidak mempengaruhi sel-sel darah. Lalu yang terakhir yaitu vial sebagai tempat untuk menghomogenkan sampel darah dengan EDTA. Bisa di next. Selanjutnya ada sedikit tambahan dari pembahasan alat yang sangat berperan penting dalam uji ini, yaitu pipetoma. Nah, pipetoma di sini memiliki tanda 0,5, di bagian yang ada tulisan batang. Lalu ada juga bagian satu di sebelum kotak putih ini atau bulatan putih. Lalu ada juga tanda dan tanda 11 yang berwarna biru di paling kanan, di mana nantinya kita dapat memilih pengenceran yang sesuai dengan pengenceran, semisal pengenceran 10 kali ataupun pengenceran 20 kali sesuai kondisi. Nah, jika ingin menggunakan pengenceran 10 kali, maka sampel darah yang diambil dipipet sampai tanda 1. Nah, sampai tanda 1 di sini nih, seperti yang dilihat pada gambar ada bagian 1 unit. Nah, sampel darah diambil sampai tanda 1 unit, sampai perbatasan 1 unit, lalu diencerkan sampai dilencerkan dengan larutan truk sampai tanda warna biru atau 10 unit, sehingga total pengenceran menjadi 11 unit, yaitu 1 unit sampel darah dan 10 unit larutan truk. Akan tetapi jika ingin menggunakan pengenceran 20 kali, sampel darah yang digunakan ini hanya sampai tanda larutan bagian titik berwarna biru pada bagian batang. Nah, itu pengenceran 0, diambil sampel darah pada tanda 0,5, lalu diencerkan sampai tanda biru yang paling kanan. Nah, itu untuk pengenceran 20 kali. Lalu ada gambar di sebelahnya, yang bawah merupakan kamar hitung. Nantinya sampel darah yang sudah dicampurkan dengan larutan truk akan diteteskan di bagian kotak yang berwarna putih ini. Ada 2 kotak berwarna putih. Nah, setelah diteteskan, alat ini secara otomatis akan menyesuaikan kadar darah yang diteteskan. Apabila berlebih, maka akan disalurkan melalui pipa di sebelahnya. Oke, bisa di next. Selanjutnya yaitu cara kerja dari percobaan ini, yang akan dijelaskan melalui bagian alir. Pertama-tama disiapkan 2 larutan EDTA 10% ke dalam vial dan juga sampel darah yang ingin diuji. Lalu dihomogenkan. Lalu dipipet sampel darah sampai tanda 0,5. Untuk bagian alir ini digunakan pengenceran 20 kali, sehingga untuk memipet sampel darah hanya digunakan sampai 0,5, tanda 0,5. Kemudian disusul dengan larutan truk sampai tanda 11. Selanjutnya ditutup kedua ujung pipet menggunakan jari tangan. Lalu dihomogenkan selama kurang lebih 2-3 menit dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya diteteskan campuran ke kamar hitung dan tunggu selama 1 menit agar leukosit mapan dalam kamar hitung. Kemudian tempatkan kamar hitung di bawah mikroskop pada lensa objektif 100 kali. Leukosit dihitung dalam 4 kotak leukosit. Untuk perbesaran di sini menggunakan perbesaran 100 kali agar lebih mudah terlihat leukosit yang ada pada sampel darah. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada penjelasan dari kamar hitung. Nah, dalam kamar hitung, apabila diperbesar akan menghasilkan gambar yang terlihat pada layar, gambar yang di tengah-tengah ini. Di mana dalam menghitung leukosit digunakan 4 persegi besar yang ada di ujung kiri atas, ujung kanan atas, ujung kiri bawah, dan ujung kanan bawah. Yang kalau digambar di tengah-tengah di sini merupakan yang berwarna putih. Dalam menghitung leukosit yang ada dalam mikroskop, tentunya ada aturan yang harus digunakan untuk mencegah satu titik leukosit terhitung 2 kali atau bahkan tidak terhitung. Nah, bagaimana aturannya? Aturannya yaitu jika titik leukosit yang ada pada mikroskop menyentuh garis kiri dan atas, maka itu dihitung dalam kotak tersebut. Sedangkan apabila titik leukosit menyentuh garis bawah dan kanan, itu tidak dihitung dalam kotak tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada garis putus-putus dan juga ada garis yang tidak putus-putus. Nah, pada bagian garis yang tidak putus-putus di sini, apabila titik menyentuh garis tersebut, maka itu dihitung sebagai titik leukosit. Apabila dia terkena garis yang tidak putus-putus, maka dia tidak dihitung sebagai titik leukosit yang ada pada kotak tersebut. Nah, kemudian apabila kotak besar tadi di zoom lebih lanjut, maka akan menghasilkan gambar seperti yang ada di sebelah kanan, pojok kanan bawah, di mana menghasilkan 16 kotak lainnya, di mana dalam perhitungannya mengikuti tanda panah ini, mulai dari atas ke kanan sampai nanti di bawah.
Nah, jika bingung nanti akan ada contoh bagaimana cara menghitungnya. Bisa di next. Nah, sebelum masuk ke contoh perhitungannya, di sini ada rumus perhitungan untuk menghitung jumlah total leukosit yang ada pada pasien. Untuk pengenceran 20 kali seperti yang ada dalam PPT ini, maka menggunakan rumus 50L, di mana L yaitu jumlah leukosit yang ada pada kamar hitung. Atau di sini jumlah titik leukosit yang nantinya akan kita hitung menggunakan kamar hitung. Sedangkan jika menggunakan pengenceran 10 kali, maka menggunakan rumus 25 dikali L, di mana L itu merupakan jumlah titik leukosit yang ada pada kamar hitung. Hasilnya ini nantinya akan disesuaikan dengan jumlah kadar normal leukosit di berbagai usia. Apabila ternyata kurang atau lebih, berarti ada gangguan yang mungkin terjadi pada tubuh pasien. Ya, bisa di next. Nah, di sini merupakan pembuktian kira-kira dari mana sih dapat nilai 50L dan juga nilai 25L tersebut. Nah, penjelasannya itu ada di sini. Kaca penutup pada kamar hitung tadi merupakan kaca yang ada dalam kamar hitung, tingginya itu sekitar 0,1 atau 1/10 mm. Lalu 4 kotak besar tadi yang ada di penjelasan kamar hitung masing-masing memiliki sisi 1 mm. Sehingga volume 4 kotak tadi yaitu 4 dikali 1 dikali 1 dikali 0,1 mm. Totalnya yaitu 0,4 mm kubik. Untuk 0,1 itu dari tinggi kaca penutup yang tadi. Sehingga rumus total untuk menghitung jumlah leukosit yaitu L dikali 1 per volume atau 1/0,4. 0,4 itu tadi volume yang tadi dihitung dikali jumlah pengenceran, di mana hasil akhirnya untuk pengenceran 20 kali yaitu sebesar 50L atau L dikali 50, dan untuk pengenceran 10 kali sebesar 25L atau L dikali 25. Nah, itu merupakan pembuktian mengapa bisa mendapatkan rumus 50L dan juga 25L di berbagai pengenceran. Bisa di next. Nah, ini merupakan salah satu contoh hasil yang didapat dari kamar hitung setelah dilihat dari mikroskop. Data ini didapatkan dari salah satu sumber YouTube, yaitu YouTube Ratna Christian. Nah, ini merupakan kotak besar yang pertama yang berada di pojok kiri atas. Nah, di sini dapat dilihat ada titik-titik yang menyentuh bagian kiri dan bagian atas, dan ada juga yang menyentuh bagian kanan dan bawah dari garis. Nah, melalui aturan tadi, di mana yang menyentuh kiri dan bagian atas itu dihitung, dan bagian kanan dan bawah itu tidak dihitung, dapatkan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini dapat dilihat sudah diberi nomor juga, di mana untuk total keseluruhan titik ini sebanyak 38. Nah, contohnya di sini untuk seperti yang tadi, untuk nomor 1, karena dia menyentuh bagian kiri, maka dia dihitung sebagai bagian dari kotak pertama. Akan tetapi seperti misalnya contohnya itu ada di titik nomor 20. Nah, itu kan dia menyentuh bagian bawah dari kotak ke 2, 3, kotak ke-6, sehingga dia tidak masuk bagian kotak 6, tetapi masuk ke bagian kotak yang ada di bawahnya atau kotak bernomor 10. Nah, itu merupakan salah satu contoh perhitungannya, di mana kotak besar pertama ini jumlahnya sebesar 38 titik leukosit. Bisa di next. Nah, melalui perhitungan seperti aturan sebelumnya tadi, di mana bagian kiri dan atas dihitung, sedangkan bagian kanan dan bawah tidak dihitung, didapatkan masing-masing jumlah kotak besar sebagai berikut, di mana kotak besar 2 ada 51, kotak besar 3 ada 45, dan kotak besar 4 ada 43. Bisa di next. Nah, kemudian dari total titik leukosit yang didapat dari 4 kotak tadi, didapatkan sebanyak 38 ditambah 51 ditambah 45 ditambah 43, hasilnya itu 177 titik leukosit. Sehingga ketika kita menggunakan rumus pengenceran 20 kali yaitu 50 kali L, didapatkan total jumlah leukosit sebesar 8.850 mm kubik. Data ini merupakan data dari seorang pasien perempuan dewasa. Artinya menurut salah satu sumber, kadar normal leukosit dalam tubuhnya berkisar 4.000 sampai 11.000 leukosit, sehingga jumlah leukosit pasien ini berada dalam kondisi normal. Bisa di next. Nah, kemudian merupakan kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan dalam uji ini. Yang pertama yaitu alat-alat dan reagen yang tidak sempurna. Maksudnya, baik pada alat maupun reagen tidak dalam keadaan 100% optimum. Hal ini bisa disebabkan oleh keadaannya yang sudah lama tidak dipakai atau usianya sudah jauh dari batas normal.
Lalu yang kedua yaitu kondisi pengencer atau larutan truk tadi sudah kotor. Hal ini menyebabkan larutan truk tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dikhawatirkan ada bagian-bagian darah lain yang terhitung dalam kamar hitung tadi, selain leukosit. Selanjutnya yaitu perbandingan yang tidak sesuai. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidaktelitian ketika menggunakan pipetoma, sehingga hasil yang didapatkan nanti menjadi kurang maksimal. Dan yang terakhir yaitu masih sama, ketelitian dalam menghitung pada kamar hitung. Biasanya disebabkan oleh kelelahan atau kurang fokus. Nah, contohnya tadi ketika saya mencoba menghitung pun, itu harus dihitung berkali-kali agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, bisa di next. Nah, untuk tindakan pencegahan secara garis besar ada 4 yang dapat dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih maksimal. Yang pertama yaitu memastikan semua alat dan bahan sudah tersedia dengan baik. Lalu yang kedua, memastikan alat yang digunakan dalam keadaan bersih agar hasil yang didapat menjadi lebih optimal. Kemudian yang ketiga, memastikan bahan atau reagen yang digunakan tidak dalam keadaan expired. Lalu yang terakhir, yaitu fokus ketika sedang menghitung jumlah kamar hitung dan sebisa mungkin menghitung berulang agar hasil yang didapatkan valid. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmaniah. Iya, baik. Terima kasih, Aldi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai platelet count, atau dalam bahasa Indonesia berarti perhitungan trombosit atau kepingan darah. Trombosit adalah sel darah kecil yang diproduksi di sumsum tulang. Ketika pembuluh darah rusak, trombosit menggumpal untuk secara efektif menyambungkan luka dan menghentikan pendarahan. Trombosit berasal dari fragmentasi sitoplasma megakariyosit di sumsum tulang. Trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, berwarna merah keunguan bila dilihat pada asupan darah, tidak berinti, berukuran kecil dari leukosit, dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Jumlah trombosit adalah 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Trombosit tidak dipandang sebagai sel utuh karena berasal dari pecahan sitoplasma sel raksasa yang berada di sumsum tulang yang dinamakan megakariosit. Megakariosit dalam maturasinya pecah menjadi 3.000 sampai 4.000 serpihan. Trombosit memiliki ukuran cembung dengan diameter 2 sampai 3 nanometer. Pemeriksaan hitung jumlah trombosit adalah pemeriksaan untuk menentukan jumlah trombosit dalam 1 nanoliter darah. Satuan yang digunakan untuk hitung jumlah trombosit adalah sel per milimeter kubik dikali 10 pangkat 3 sel per mililiter dikali 10 pangkat 6 sel per liter. Penentuan jumlah trombosit pada dasarnya sama dengan hitung jumlah eritrosit, sehingga cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan hemoitometer atau kamar hitung pada kotak eritrosit atau secara otomatis menggunakan hematology analyzer. Pencegahan yang digunakan pengenceran yang digunakan sama dengan hitung jumlah eritrosit. Perbedaannya terletak pada penggunaan reagen. Nah, ini adalah gambar kerangka konsep dari pemeriksaan laboratorium untuk uji jumlah trombosit. Jadi saat pemeriksaan darah rutin didapatkan jumlah trombosit. Nah, untuk mendapatkan jumlah trombosit bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara langsung, tidak langsung, dan automatic. Pada metode langsung terbagi menjadi metode Rice-Aker dan Breaker-Concave. Nah, pada bagian Breaker-Concave bisa dilakukan dengan K3 EDTA 5 nanoliter atau 10 nanoliter, atau bisa juga 15 nanoliter dan dicampur dengan 1 mililiter darah. Masing-masing dari metode ini nantinya akan didapatkan jumlah trombosit apakah turun, normal, atau meningkat. Beberapa metode ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Terdapat 2 jenis reagen yang dapat digunakan dalam pemeriksaan hitung jumlah trombosit, yaitu reagen Rice-Aker dan Breaker-Concave. Perbedaan reagen tersebut terletak pada kemampuan melisiskan sel selain trombosit dan kemampuan mewarnai sel trombosit. Pada reagen Rice-Aker mengandung pewarna brilian Cressley Blue atau BCB, sehingga reagen ini dapat mewarnai sel trombosit tetapi tidak melisiskan sel selain trombosit. Tingkat kesalahan pemeriksaan menggunakan reagen Rice-Aker berkisar dari 16% sampai 25%. Sedangkan pada reagen Breaker-Concave
dipasarkan sebagai larutan amonium oksalat, 1% sebagai larutan pengencer, dan berfungsi melisiskan sel. Hasil penggunaan amonium oksalat 1% memberikan hasil tanpa adanya sel eritrosit karena dilisiskan dengan trombosit tampak jernih. Tingkat kesalahan pengenceran ini lebih kecil dibandingkan dengan reagen Risphaker karena hanya berkisar antara 8–10%. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah trombosit adalah cara langsung. Dengan menggunakan Risphaker, metode bisa dilakukan dengan yang pertama kaca penutup. Kaca penutup dibuat benar-benar datar, agak lebih tebal dari kaca objek. Untuk ilustrasi dari metode ini seperti gambar yang terlampir di kanan atas. Lalu bisa juga menggunakan pipet. Pipet yang digunakan adalah pipet Thoma untuk mengencerkan sampel. Terdiri atas pipa kapiler yang bergaris bagi dan membesar pada salah satu ujung membentuk bola. Di dalam bola terdapat sebutir kaca merah. Untuk ilustrasi dari metode ini seperti gambar yang terlampir. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan kamar hitung atau bilik hitung. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah sampel darah diencerkan dengan 1% amonium oksalat yang melisiskan sel darah merah. Trombosit kemudian dihitung menggunakan hemositometer dan mikroskop. Hasilnya diperiksa ulang dengan pemeriksaan trombosit pada apusan yang diwarnai white. Alat dan bahan untuk metode ini adalah reagen amonium oksalat 1% yang diencerkan dengan Aquades, disimpan di lemari es dan disaring sebelum digunakan. Hemositometer atau paket bilik hitung, pipet leukosit, dan pipet eritrosit. Dek gelas sekali pakai yang tipis, lalu ada objek gelas atau preparat bersih kering, pewarna white, mikroskop, cawan Petri, dan kertas saring. Untuk cara kerjanya bisa dilihat di bagian alirnya. Jadi yang pertama, sampel darah vena dikumpulkan menggunakan antikoagulan EDTA yang sudah dihomogenkan lalu ditambahkan dengan reagen amonium oksalat 1%. Lalu dipipet dan dihomogenkan di dalam tabung reaksi. Jangan sampai ada gelembung. Sampel yang sudah tercampur dengan homogen dipipet, memegang pipet secara horizontal pada porosnya yang panjang. Putar perlahan selama kurang lebih 2–3 menit untuk memastikan pencampuran antara darah dan pengencer. Lalu dibuang 2–3 tetes pertama karena cairan belum bercampur darah. Selanjutnya diteteskan ke dalam improved Nober atau bilik hitung, disimpan pada cawan Petri. Kemudian masukkan ke tempat yang lembab dan diinkubasi selama 5–30 menit. Lalu yang terakhir dibaca hasil yang didapat menggunakan mikroskop pembesaran 40 kali. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan cara periksa area sel darah putih pada 25 kotak kecil atau 10 dari 25 kotak kecil di bawah mikroskop menggunakan pembesaran kecil atau 40 kali. Sel-sel darah putih dapat diidentifikasi karena inti sel yang diwarnai oleh gentian violet. Untuk cara menghitungnya, menghitung selnya pada gambar yang sebelah kanan dan pada bagian lingkaran hitam penuh dihitung, sedangkan pada bagian lingkaran hitam kosong tidak dihitung. Cara menghitungnya dilakukan dengan gerakan zigzag seperti panah yang digambarnya. Nah, perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus N per V dikali P. N dibagi 25 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,1 dikali 100. Lalu hasilnya N per 0,1 dikali 100 dan mendapatkan hasil akhir N dikali 1000. Nah, ini merupakan perhitungan dari yang sebelumnya tadi. Jadi kan rumusnya N per V dikali P, yaitu jumlah sel dikali jumlah kotak dikali panjang kali lebar dikali tinggi dikali pengenceran. Jadi hasilnya N per 25 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,1 dikali 100. Lalu didapatkan hasil N per 25 dikali 0,004 dikali 100. Lalu didapatkan hasil N dikali 10 dikali 100, dan hasil akhirnya N dikali 1000. Selanjutnya yang B itu ada breaker concrete. Pada metode ini digunakan larutan pengencer cairan, yaitu sodium sitrat 3,8 gram untuk mencegah koagulasi, brilliant crescent blue 50 mg untuk pewarna trombosit, formalin 0,2 ml, dan Aquades 100 ml. Breaker concrete terdiri dari 1% larutan amonium oksalat yang disaring dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Pada metode ini, penjelasan lebih lanjut dan cara kerjanya kurang lebih sama dengan metode sebelumnya yang sudah dijelaskan, yang membedakan hanya komposisi dari reagen yang digunakan.
Selanjutnya ada cara tak langsung atau fonio, atau disebut juga dengan cara menghitung manual. Cara ini dilakukan dengan membuat sediaan apus dan kemudian diwarnai dengan pewarna white atau Giemsa. Jumlah trombosit dihitung per 1000 eritrosit. Untuk ilustrasi dari metode ini seperti gambar yang terlampir, kelebihan cara ini adalah cukup sederhana, mudah dikerjakan, murah, dan praktis, serta dapat mengetahui ukuran dan morfologi trombosit. Tetapi kekurangan cara ini adalah distribusi trombosit yang tidak merata dalam apusan darah dapat mempengaruhi hitungan trombosit. Lalu cara yang selanjutnya yaitu cara otomatik. Menghitung sel secara otomatis mampu mengukur secara langsung hitung trombosit sel selain hitung leukosit dan hitung eritrosit. Cara pemeriksaan trombosit dengan menggunakan alat analyzer, pemeriksaan trombosit secara otomatis menggunakan alat analisis sel darah otomatis. Sebagian besar alat ini menghitung trombosit dan eritrosit bersama-sama. Namun keduanya dibedakan berdasarkan ukuran, partikel yang lebih kecil dihitung sebagai trombosit dan partikel yang lebih besar dihitung sebagai eritrosit. Akan tetapi cara ini masih mempunyai kelemahan yaitu sel-sel yang besar atau giant trombosit tidak ikut terhitung. Sehingga jumlah trombosit yang dihitung menjadi lebih rendah juga dipengaruhi oleh debu yang ikut terhitung. Oleh karena itu, pada cara ini pun diperlukan kontrol. Nah, berikutnya ada kadar trombosit normal. Jumlah trombosit normal penting untuk diperhatikan guna memastikan kemampuan tubuh untuk menangani luka secara alami. Trombosit dapat membantu tubuh terhindar dari pendarahan ataupun penggumpalan darah. Pada bayi, jumlah trombosit normal akan sedikit berbeda, juga pada anak-anak dan orang dewasa. Lansia di atas 60 tahun juga memiliki sedikit batas atas dan bawah yang berbeda untuk nilai trombosit. Jumlah trombosit dapat semakin turun seiring bertambahnya usia. Jumlah trombosit manusia dalam tubuh berkisar antara 150.000 sampai 450.000 trombosit per mikroliter darah. Seseorang dengan jumlah trombosit yang lebih dari 450.000 per mikroliter darah berada dalam kondisi trombositosis, sedangkan untuk kondisi di mana jumlah trombosit kurang dari 150.000 per mikroliter darah disebut dengan trombositopenia. Selanjutnya, penyebab dan tanda-tanda gejala dari trombosit rendah dan trombosit tinggi. Trombosit yang terlalu rendah ataupun tinggi dapat menandakan adanya masalah kelainan darah. Apabila terlalu rendah dan terlalu tinggi dari jumlah tersebut, hal ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan. Jika trombosit terlalu rendah, tubuh akan sulit untuk menghentikan perdarahan bila terjadi luka. Penurunan jumlah trombosit ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti anemia aplastik, penyakit hati kronis idiopatik trombositopenik purpura atau ITP, defisiensi vitamin B12 dan asam folat, infeksi seperti sepsis dan demam berdarah dengue, leukemia, gangguan autoimun, efek samping obat-obatan tertentu misalnya antibiotik, obat pengecer darah, obat epilepsi, dan kemoterapi. Selain jumlah eritrosit rendah, bisa juga mengalami peningkatan jumlah eritrosit dalam darah. Tingginya kadar trombosit dalam darah dapat terjadi karena beberapa hal berikut, yaitu cedera atau luka yang menyebabkan perdarahan, kelainan darah seperti anemia hemolitik, anemia defisiensi besi, dan polisitemia vera. Infeksi misalnya tuberkulosis, kanker misalnya leukemia, dan riwayat operasi pengangkat limfa. Selain itu, jumlah trombosit juga bisa meningkat akibat beberapa kondisi lain seperti pemulihan pasca operasi, kebiasaan merokok, dan konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Jumlah trombosit yang terlalu tinggi dapat menyebabkan darah mudah membeku atau menggumpal, sehingga menyumbat pembuluh darah. Hal ini bisa menimbulkan berbagai komplikasi serius, seperti stroke, serangan jantung, dan sindrom mesenterika iskemia. Jika terdiagnosis mengalami penurunan atau kenaikan jumlah trombosit, dokter akan memberikan penanganan berupa transfusi darah, pemberian obat-obatan, dan penyesuaian dosis obat yang dikonsumsi. Pasien dengan jumlah trombosit tetap normal dengan mengkonsumsi makanan untuk menaikkan trombosit. Berbagai makanan ini mengandung zat gizi yang baik untuk kesehatan secara umum dan di sisi lain juga dipercaya efektif sebagai penambah atau penurun jumlah trombosit. Bila mengalami sejumlah gejala yang mengindikasikan terjadi penurunan trombosit, segera atasi dengan mengkonsumsi makanan untuk menaikkan trombosit. Contohnya seperti jambu biji, sayuran hijau, kurma, mangga, delima, wortel, dan jeruk. Sedangkan bila mengalami gejala trombosit, untuk menurunkan trombosit bisa
memakan bawang putih mentah, buah delima, ginkgo biloba, makanan kaya salisilat, coklat hitam, seafood, makanan kaya vitamin E, rempah-rempah, kopi, dan teh hijau, dan yang terakhir ada anggur merah. Selain mengkonsumsi berbagai makanan untuk menaikkan atau menurunkan trombosit, pastikan menerapkan gaya hidup sehat. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Davina. Baik, terima kasih Hani. Selanjutnya ada AST atau SGOT. Boleh di next. Nah, berikut adalah teori singkat yang berkaitan dengan AST atau SGOT. SGOT merupakan singkatan dari serum glutamic oxaloacetic transaminase, yaitu sebuah enzim yang secara normal berada di sel hati dan organ lain. SGOT dikeluarkan ke dalam darah ketika hati rusak. SGOT juga disebut sebagai aspartat aminotransferase atau AST. Aspartat transaminase atau AST atau serum glutamic oxaloacetic transaminase atau SGOT adalah enzim yang biasanya terdapat dalam jaringan tubuh, terutama dalam jantung dan hati. Adanya kerusakan pada hati, otot jantung, otak, ginjal, dan rangka bisa dideteksi dengan mengukur kadar SGOT. SGOT atau AST jumlah normal pada laki-laki adalah 5-17 unit per liter, pada perempuan adalah 5-15 unit per liter. SGOT dalam darah meninggi biasanya karena ada hemolisis dan pada bayi baru lahir. Boleh di next. Nah, berikut adalah tujuan percobaan dari SGOT atau AST ini, yaitu menentukan nilai kadar SGOT atau AST dalam serum darah dengan metode spektrofotometri. Boleh di next. Nah, prinsip percobaannya yaitu untuk menentukan nilai kadar SGOT atau AST dalam serum darah dengan metode spektrofotometri. Metode spektrofotometri merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Nah, gambar di bawah merupakan reaksi yang terjadi pada SGOT atau AST dalam darah. Boleh di next. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan AST SGOT. Yang pertama, alatnya adalah mikropipet, tabung sentrifuge, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel darah, reagen SGOT, dan aquades. Boleh di next. Nah, untuk cara kerjanya ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu penyiapan serum. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian dimasukkan darah ke dalam tabung sentrifuge. Kemudian disentrifuge selama kurang lebih 15 menit pada kecepatan 5.000 rpm, lalu diambil serum darah dengan perlahan-lahan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu lanjut ke tahap kedua, yaitu pengukuran absorban blanko. Pertama-tama dipipet 200 mikroliter aquades ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2000 mikroliter reagen 1 SGOT, lalu dihomogenkan. Setelah diinkubasi selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius, ditambahkan 500 mikroliter reagen 2 SGOT, lalu dihomogenkan. Dan dipindahkan larutan ke dalam kuvet, kemudian diukur absorbannya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Lalu dicatat nilai absorbansinya. Lalu tahap yang ketiga yaitu pengukuran absorban sampel. Pertama-tama dipipet 200 mikroliter sampel serum ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2000 mikroliter reagen 1 SGOT, lalu dihomogenkan. Setelah diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius, ditambahkan 500 ml reagen 2 SGOT, lalu dihomogenkan. Lalu dipindahkan larutan ke dalam kuvet,
Kemudian diukur absorbannya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Dan diukur lagi absorbensinya pada menit kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian dicatat nilai absorbensinya. Nah, digunakan metode spektrofotometri ini adalah untuk mengukur kadar SGOT dan SGPT dalam serum. Karena metode ini sangat cepat dan mudah. Lalu digunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 360 nanometer karena pada panjang gelombang tersebut sampel akan memberikan serapan yang maksimum. Dan alasan digunakan reagen SGOT karena reagen SGOT juga merupakan reagen yang spesifik untuk pengukuran SGOT dan dilakukan inkubasi selama beberapa menit. Adapun alasan darah di centrifuge adalah untuk memisahkan antara serum dan plasma. Dan alasan digunakannya serum yaitu karena serum tidak lagi mengandung fibrinogen, di mana fibrinogen ini terdapat pada plasma dan dapat mengakibatkan pengukuran absorban meningkat. Dan alasan dilakukan inkubasi yaitu agar seluruh reagen dapat bereaksi sempurna dengan sampel. Boleh di next. Nah, berikut adalah rumus perhitungan untuk menghitung SGOT atau AST. Rumusnya yaitu delta absorben sama dengan absorben 1 dikurang absorben 2, ditambah absorben 2 dikurang absorben 3, ditambah absorben 3 dikurang absorben 4, lalu dibagi 3. Dan untuk aktivitasnya sama dengan delta absorben dikali faktor SGOT. Nah, di bawah merupakan nilai rujukan untuk jumlah SGOT yang normal pada perempuan sama dengan 0 sampai 35 per mikroliter, sedangkan pada laki-laki 0 sampai 50 per mikroliter. Nah, di sebelah kanan merupakan contoh perhitungan SGOT. Di sini kita melihat perhitungan pada kelompok 2 untuk menghitung SGOT dengan rumus yang tadi, yaitu absorben 1 sama dengan 0,069 dikurang absorben 2-nya 0,071 ditambah absorben 2 0,071 dikurang absorben 3 0,066 ditambah absorben 3 0,066 dikurang absorben 4 0,058 dibagi 3. Lalu dikali faktor SGOT yaitu 2,143 unit per liter. Sehingga didapat nilai SGOT-nya 0,07 unit per liter. Boleh di next. Nah, di sini ada faktor kesalahan dan tindak pencegahan. Untuk faktor kesalahan, yang pertama yaitu ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam pengukuran sampel dan reagennya. Lalu proses pencampuran zat kurang diaduk sehingga campuran kurang homogen. Kurangnya terpisah antara serum dan plasma hasil sentrifugasi, lalu rentang lama waktu inkubasi campuran. Sehingga tindak pencegahannya yaitu memastikan alat dan bahan yang tersedia dalam keadaan baik, pastikan menggunakan reagen yang sesuai, hati-hati saat sentrifugasi karena sentrifugasi darah agar serum tidak pecah dan rusak. Lalu yang terakhir, pastikan proses pencampuran zat dengan baik agar campuran homogen sempurna. Boleh di next. Nah, di sini ada masalah klinis dari peningkatan SGOT. Yang pertama, ada peningkatan tinggi atau lebih dari 5 kali nilai normal. Yang terjadi yaitu kerusakan hepatoseluler akut, infak miokard, kolaps sirkulasi, pankreatitis akut, dan mononukleolisis infeksiosa. Lalu yang kedua, peningkatan sedang atau 3-5 kali nilai normal. Yang terjadi adalah obstruksi saluran empedu, aritmia jantung, gagal jantung kongestif, tumor hati atau metastasi atau primer, distrofia muskularis. Lalu yang ketiga, peningkatan ringan atau sampai 3 kali normal. Yang terjadi yaitu perikarditis, sirosis, infak paru, delirium tremens, dan cerebrovascular accident atau CVA. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ada ALT atau SGPT. Boleh di next. Nah, untuk SGPT adalah singkatan dari serum glutamik piruvat transaminase. SGPT atau juga dinamakan ALT atau alanin aminotransferase merupakan enzim yang banyak digunakan pada sel hati serta efektif untuk mendiagnosis destruksi hepatoselular. Pada umumnya, nilai tes SGPT atau ALT lebih tinggi daripada SGOT atau AST pada kerusakan parenkim hati akut, sedangkan pada proses kronis didapat sebaliknya. Enzim GPT banyak terdapat pada jaringan terutama jantung, otot rangka, ginjal, dan otak. SGPT dalam darah harga normalnya pada laki-laki adalah 5-23 unit per liter, pada perempuan adalah 5-19 unit per liter. SGPT dalam darah meningkat biasanya karena ada hepatitis yang disebabkan oleh virus, nekrosis sel hati karena keracunan, dan shock atau hipoksemia. Boleh di next. Untuk prinsip percobaannya, percobaan ini bertujuan untuk menentukan nilai kadar SGPT atau ALT dalam serum darah dengan menggunakan metode spektrofotometri. Metode spektrofotometri merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi satu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Boleh di next. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan SGPT atau ALT. Untuk alatnya yang pertama ada mikropipet, tabung sentrifuge, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel darah, reagen SGPT, dan Aquades. Next. Lalu untuk cara kerjanya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, penyiapan serum. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian dimasukkan darah ke dalam tabung sentrifuge, dan disentrifuge selama kurang lebih 15 menit pada kecepatan 5000 rpm. Lalu diambil serum darah dengan perlahan-lahan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya lanjut ke tahap kedua, yaitu pengukuran absorban blanko. Yang pertama dipipet 200 mikroliter Aquades ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2000 mikroliter reagen 1 SGPT lalu dihomogenkan. Setelah diinkubasi selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius, ditambahkan 500 mikroliter reagen 2 SGPT lalu dihomogenkan dan dipindahkan larutan ke dalam kuvet, kemudian diukur absorban dengan panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer dan dicatat nilai absorbansinya. Lalu lanjut ke tahap yang ketiga yaitu pengukuran absorban sampel. Yang pertama dipipet 200 mikroliter sampel serum ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2000 mikroliter reagen 1 SGPT lalu dihomogenkan. Setelah diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius, ditambahkan 500 mikroliter reagen 2 SGPT dan dihomogenkan. Dan dipindahkan larutan ke dalam kuvet, kemudian diukur absorbannya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Lalu diukur lagi absorbansinya pada menit kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian dicatat nilai akhir absorbansinya. Boleh di next. Nah, berikut adalah rumus perhitungan untuk menghitung jumlah SGPT. Delta absorban sama dengan absorben 1 dikurang absorben 2 ditambah absorben 2 dikurang absorben 3 ditambah absorben 3 dikurang absorben 4 lalu dibagi 3. Lalu aktivitasnya sama dengan delta absorban dikali faktor SGPT. Nah, di bawah merupakan nilai rujukan untuk jumlah SGOT yang normal pada perempuan sama dengan 0 sampai 35 per mikroliter, sedangkan pada laki-laki 0 sampai 50 per mikroliter. Dan untuk contoh perhitungannya dilihat pada kelompok 2,
Sesuai rumus yang tadi, untuk nilai SGPT sama dengan 0,084 dikurang 0,130 ditambah 0,130 dikurang 0,121 ditambah 0,121 dikurang 0,118 dibagi 3 dan dikali faktor SGPT-nya yaitu 2,143 unit per liter. Sehingga didapat nilai SGPT sama dengan minus 0,024 unit per liter. Nah, ini merupakan contoh yang tidak normal dari nilai SGPT. Boleh di next. Lalu untuk faktor kesalahan dan tindak pencegahannya, faktor kesalahannya yang pertama ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam pengukuran sampel dan reagennya. Proses pencampuran zat kurang diaduk sehingga campuran kurang homogen, kurang terpisahnya antara serum dan plasma hasil centrifuge, dan rentang lama waktu inkubasi campuran. Sehingga tindak pencegahannya yaitu memastikan alat dan bahan yang tersedia dalam keadaan baik, pastikan menggunakan reagen yang sesuai, hati-hati saat sentrifuge darah agar serum tidak pecah dan rusak. Dan yang terakhir, pastikan proses pencampuran zat dengan baik agar campuran homogen sempurna. Next. Lalu di sini ada masalah klinis yang berhubungan dengan peningkatan SGOT atau SGPT. Yang pertama yaitu peningkatan SGPT lebih dari 20 kali normal. Yang terjadi yaitu hepatitis viral akut, nekrosis hati atau toksisitas obat atau kimia. Lalu yang kedua, peningkatan 3-10 kali normal. Yang terjadi yaitu infeksi mononuklear, hepatitis kronis aktif, sumbatan empedu, ekstrak hepati, sindrom Rey, dan infark miokard. Lalu yang ketiga, peningkatan 1-3 kali normal. Yang terjadi yaitu pankreatitis, perlemakan hati, sirosis splenic, dan sirosis biliaris. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmania. Baik, terima kasih Davina. Materi yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu ALP atau alkalin fosfatase. Tes level alkalin fosfatase adalah tes yang mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang. Alkalin fosfatase atau ALP yaitu enzim yang berperan penting dalam proses pemecahan protein. Alkalin fosfatase disebut alkalin karena fungsinya terlihat antara pH 9 sampai 10 dan terbaik pada pH 9,0. Sebagian besar ALP dihasilkan oleh organ hati, tetapi enzim tersebut juga bisa dihasilkan di tulang, usus, pankreas, dan ginjal. Pada wanita hamil, ALP dihasilkan di plasenta. Untuk melakukan tes level alkalin fosfatase, diperlukan pengambilan darah sederhana dan tes ini seringkali merupakan bagian rutin dari tes darah lainnya. Yang pertama kita bahas mengenai struktur gen. Alkalin fosfatase adalah metaloenzim terikat membran yang terdiri dari sekelompok isoenzim. Setiap isoenzim adalah glikoprotein yang dikodekan oleh lokus gen yang berbeda. Diyakini bahwa semua gen ALP manusia berevolusi dari satu gen leluhur. Pada gambar menunjukkan garis besar kasar dari pohon evolusi yang disimpulkan dari ALP, yaitu ilustrasi yang menunjukkan hubungan evolusi yang bersumber dari hati, tulang, atau ginjal manusia, gen usus, plasenta, dan seperti plasenta. 3 gen ALP pada kromosom 2q34-37 diekspresikan pada dasarnya dengan cara spesifik, jaringan, dan menghasilkan isoenzim ALP plasenta, seperti plasenta dan usus, atau masing-masing PALP, PLALP, dan IALP. Gen ALP keempat yaitu L atau B atau KALP memetakan kalangan pendek distal dari kromosom 1 manusia. Pita 34 P361 mengkodekan keluarga protein, glikolisasi diferensiasi TNS-ALP, memunculkan isoform spesifik jaringan yang berbeda satu sama lain hanya dengan modifikasi pasca translasi. Isoenzim ALP sekunder ini terdapat di seluruh tubuh, tetapi secara individual paling banyak terdapat di jaringan hati, tulang, dan ginjal. Oleh karena itu, mereka secara kolektif disebut hati atau tulang atau ginjal atau jaringan non-spesifik ALP atau TNS-ALP.
Selanjutnya, fungsi alkalin fosfatase. Fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan gugus fosfat dari protein dan molekul lain. Ini diperlukan untuk hidrolisis fosfat organik dan penting untuk pencernaan dan penyerapan mukosa. Fungsi metabolisme yang terdapat dari ALP sebenarnya masih belum diketahui, hanya saja ALP dikaitkan dengan transportasi lipid di usus, juga berperan dalam jaringan osteoblastik. Aktivitas metabolisme osteoblast dikaitkan dengan aktivitas ALP. ALP juga berhubungan dengan proses pengapuran tulang. ALP bermanfaat dalam membedakan berbagai penyakit tulang dan hiperparatiroidisme bila dikombinasikan dengan kalsium serum dan sinar X. Fungsi ALP yang lainnya yaitu yang pertama, mendukung kognisi. Dibutuhkan jumlah ALP yang tepat agar otak dapat bekerja dengan baik. Tingkat tinggi berhubungan dengan peradangan pembuluh darah otak yang lebih kecil, sementara tingkat yang sedikit lebih rendah mungkin akan bermanfaat. Salah satu jenis jaringan non-spesifik ALP membantu melahirkan neuron baru, meningkatkan neurogenesis pada anak-anak dan orang dewasa. Jenis lain dari ALP usus mungkin melengkapi kesehatan otak dan mengurangi peradangan dan menyeimbangkan bakteri baik di usus. Yang kedua, menjaga tulang dan gigi sehat. ALP berperan penting dalam pengembangan tulang dan gigi karena sangat penting untuk mineralisasi. Mineralisasi adalah ketika mineral seperti kalsium dan fosfor disimpan di tulang dan gigi untuk membantu mereka menjadi kuat. Nah, yang ketiga, menjaga tingkat kolesterol. Wanita hamil memiliki aktivitas ALP rendah, ALP darah yang lebih tinggi, kadar trigliserida dan kolesterol total meningkat secara paralel dengan ALP, sehingga kolesterol berkorelasi dengan aktivitas enzim. Selanjutnya, tujuan melakukan tes ALP. Memeriksa kadar ALP dalam darah seringkali merupakan bagian rutin dari tes fungsi hati dan tes kandung empedu. Dokter biasanya akan menganjurkan seseorang untuk melakukan tes ini bila ia mencurigai ada sesuatu yang salah dengan hati atau kantong empedu orang tersebut. Misalnya, bila orang tersebut mengalami gejala seperti penyakit kuning, sakit perut, mual, dan muntah. Tujuannya yang pertama itu mengukur fungsi hati dan kantong empedu. Tes ALP sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kondisi seperti hepatitis, sirosis atau jaringan parut pada hati, solesitis atau radang kandung empedu, dan penyumbatan saluran empedu atau akibat batu empedu, peradangan, atau kanker. Nah, yang kedua, yaitu mengukur fungsi tulang. Tes ALP juga dapat membantu mendiagnosis masalah tulang seperti rakitis, yaitu melemahnya atau pelunakan tulang pada anak-anak yang sering disebabkan oleh kekurangan vitamin D atau kalsium yang signifikan. Penyakit tulang paget, yaitu gangguan yang menyebabkan masalah besar dengan kerusakan dan pertumbuhan kembali tulang. Osteomalacia, yaitu pelunakan tulang pada orang dewasa yang biasanya disebabkan oleh defisiensi vitamin D yang signifikan, tapi juga ketidakmampuan tubuh untuk memproses dan menggunakan vitamin D dengan benar. Tes ALP juga dapat membantu dalam mendiagnosis keberadaan tumor kanker, pertumbuhan tulang yang tidak biasa, atau defisiensi vitamin D. Tes ini juga dapat digunakan untuk memantau keefektifan pengobatan untuk semua kondisi di atas. Selanjutnya, prinsip reaksi alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase merupakan enzim dari kelas hidrolase yang mengkatalisis pembelahan ortofosfat dari monoester ortofosfat dalam kondisi basa. Prinsip reaksi metode ini didasarkan pada penggunaan 2 amino 2 metil 1 propanol atau AMP dan 4 nitrofenil fosfat 4 NPP sebagai substrat. Bisa dilihat pada gambar, ada substrat tidak berwarna p-nitrofenil fosfat atau 4-nitrofenil fosfat, dan oleh aksi enzim ALP diubah menjadi p-nitrofenol 4-nitrofenoksida bentuk benzedoid, tidak berwarna, diubah menjadi 4-nitrofenoksida adalah bentuk guanoid yang merupakan warna kuning dalam medium basa. Prinsip reaksi metode ini didasarkan pada penggunaan 2 amino 2 metil 1 propanol atau AMP dan 4 nitrofenil fosfat atau 4 NPP sebagai substrat. ALP mengkatalisis hidrolisis dari 4 NPP menjadi 4 nitrofenol atau 4 NP melepaskan fosfat. Tingkat pembentukan dari 4 NP diperiksa dengan spektrofoktometri pada panjang gelombang 405 nanometer yang digambarkan dengan persamaan seperti gambar.
Selanjutnya, pemeriksaan alkalin fosfatase. Untuk alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, mikropipet 20 nanoliter dan 500 nanoliter, yellow tip dan blue tip, kuvet, dan spektrofotometer. Untuk bahan yang dipakai yaitu reagen 1 ALSFS, reagen 2 ALPFS. Dari reagen 1 dan reagen 2 dibuat monoreagen yaitu dengan mencampurkan 4 bagian reagen 1 dan 1 bagian reagen 2, 20 mili dan 5 mili, dan sampel serum. Untuk cara kerja dari pemeriksaan ALP bisa dilihat di bagannya. Yang pertama, disiapkan semua alat dan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya, dipipet 1000 nanoliter monoreagen ALPFS, ditambahkan dengan 20 nanoliter sampel serum, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu setelah sampel ditambahkan ke dalam monoreagen, dihidupkan stopwatch. Selanjutnya, diukur absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer. Pada panjang gelombang 405 nanometer. Selanjutnya, absorbasi dibaca pada menit ke-1, 2, dan 3. Dan hasil akhir data absorbansi sampel dicatat, lalu dilakukan perhitungan kadar ALP dari sampel serum yang diperiksa. Nah, ini adalah foto dari hasil pengamatan pemeriksaan ALP yang saya dapat dari jurnal, dimulai dari pemipetan 1 ml monoreagen dengan pipet ukur ke dalam tabung serologi, pemipetan 20 nanoliter serum sampel dengan mikropipet, lalu dihomogenkan dengan reagen dalam tabung serologi, campuran reagen dan sampel, campuran berwarna kekuningan. Dan yang terakhir, pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 405 nanometer. Nah, selanjutnya hasil pengukuran absorbansi. Nah, pada tabel itu adalah hasil dari pengukuran absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer yang dibaca pada menit ke-1, 2, dan 3. Pada menit ke-1 nilai absorbansinya 0,337, sedangkan menit kedua 0,340, dan pada menit ketiga 0,347. Nah, pertama dihitung dulu nilai dari selisihnya. Selisih antara menit ke-1 dan kedua itu 0,003, sedangkan pada menit ketiga dan kedua yaitu 0,007. Lalu dihitung nilai rata-ratanya yang mendapatkan hasil 0,005. Selanjutnya, pengukuran kadar ALP sampel serum. Dihitung dari rata-rata pengukuran dikali faktor pengali pada panjang gelombang 405 nanometer yang nilainya berupa ketetapan, yaitu 0,005 dikali 3.433. Hasilnya 17,165 nano per liter. Selanjutnya ada kadar ALP normal. Kisaran ALP normal berbeda-beda pada tiap orang karena hal ini tergantung pada faktor-faktor seperti usia, golongan darah, jenis kelamin, atau adanya kondisi kesehatan tertentu seperti kehamilan. Sedangkan kisaran ALP normal pada anak-anak biasanya lebih tinggi dan akan menurun seiring bertambahnya usia. Anak-anak dan remaja dapat mengalami peningkatan kadar ALP karena pertumbuhan tulang. Kehamilan juga meningkatkan level ALP. Pada anak-anak atau remaja usia kurang dari 2 tahun itu 85 sampai 235 unit per liter. Pada usia 2 sampai 8 tahun 65 sampai 210 unit per liter. Pada usia 9 sampai 15 tahun 60 sampai 300 unit per liter. Sedangkan pada usia 16 sampai 21 tahun 30 sampai 200 unit per liter. Sedangkan untuk dewasa yaitu 30 sampai 120 unit per liter atau 0,5 sampai 2,0 ikat per liter. Sedangkan untuk lansia lebih tinggi dari dewasa. Namun hasil tersebut juga bisa berbeda-beda dari satu laboratorium ke laboratoriumnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kadar ALP yang tidak normal dalam darah biasanya menunjukkan adanya masalah pada organ hati, kantung empedu, atau tulang. Namun kadar tidak normal tersebut juga bisa menunjukkan malnutrisi, tumor, kanker ginjal, masalah usus, pankreas, atau infeksi serius. Kadar yang lebih rendah dari rentang normal mengindikasi terjadinya hipofosfatia, itu penyakit genetik langka yang mempengaruhi tulang dan gigi, kekurangan zat besi, kekurangan gizi, dan penyakit seliak.
Apabila kondisi yang menyebabkan malnutrisi atau disebabkan dengan kekurangan nutrisi dalam diet seperti kekurangan vitamin C. Kadar yang lebih tinggi dari rentang normal dapat menandakan terjadinya kondisi sirosis, hepatitis, penyumbatan di saluran empedu, mononukleosis yang terkadang dapat menyebabkan pembekakan di hati, limfoma Hodgkin, gagal jantung, dan infeksi bakteri. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang bisa menjadi pemicu kadar ALP. Apabila kadar ALP terlalu tinggi, penurunan kadar ALP bisa digunakan dengan cara pengobatan yang disesuaikan dengan penyebab dari tingginya kadar ALP. Jika memang akibat gangguan fungsi hati, maka dokter akan mengobati gangguan tersebut. Namun bisa juga dengan mengubah pola diet agar kadar ALP kembali membaik. Jangan lupa untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat dari olahraga rutin hingga meninggalkan segala kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan. Sebaiknya tetap mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, apabila kadar ALP terlalu rendah, asupan makanan bisa meningkatkan kadar ALP. Contohnya, makanan yang mengandung zinc tinggi seperti kerang laut, daging sapi, daging ayam, susu, dan produk susu lainnya. Makanan sumber fosfor seperti susu, keju, yogurt, telur, salmon, ayam, dan daging. Makanan kaya B12 seperti kepiting, salmon, telur, ayam, dan daging sapi. Makanan yang berlemak tinggi dan minyak, contohnya minyak kelapa dan minyak jagung. Meski begitu, semua makanan tersebut bukanlah penyebab utama tingginya kadar ALP dalam tubuh dan hanya sedikit pengaruhnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai LDH atau laktat dehidrogenase. LDH adalah enzim yang dimiliki hampir semua sel di dalam tubuh, termasuk sel darah, otot, otak, ginjal, pankreas, jantung, dan hati. Di dalam tubuh, LDH bertugas untuk mengubah gula yang didapat dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan masing-masing sel. LDH adalah protein yang biasanya muncul di seluruh tubuh dalam jumlah kecil. Saat sel-sel baru terbentuk di jaringan, tubuh akan menyingkirkan sel-sel yang lebih tua atau mati. Proses normal ini menyebabkan jaringan akan melepaskan LDH ke dalam aliran darah atau cairan tubuh lainnya. Karena itu, beberapa LDH normalnya akan didapat pada sampel darah atau cairan setiap saat. Selanjutnya, tes LDH. Tes LDH mengukur jumlah LDH dalam darah atau cairan tubuh lainnya untuk memeriksa kerusakan jaringan. Tes LDH tidak dapat menentukan bagian mana jaringan tubuh yang rusak. Karena itu, penyedia layanan kesehatan sering memesan tes lain di samping tes LDH untuk membantu mendiagnosis kondisi. Meskipun normal untuk memiliki beberapa LDH dalam darah atau cairan tubuh, namun ketika jaringan di tubuh mengalami kerusakan atau cedera, tubuh akan melepaskan kelebihan LDH dalam aliran darah atau cairan tubuh lainnya. Jika kadar LDH darah atau cairan meningkat, ini mungkin menunjukkan bahwa jaringan tertentu di tubuh telah rusak oleh penyakit atau cedera kronis. Perbandingan nilai LDH yang diukur dengan kisaran normal membantu memandu diagnosis. Pada tes darah, peningkatan kadar laktat dehidrogenase biasanya menunjukkan kerusakan jaringan yang memiliki beberapa penyebab potensial yang mencerminkan distribusi jaringan yang luas. Laktat dehidrogenase yang aktif secara enzimatik terdiri dari 4 subunit atau tetramer. 2 subunit yang paling umum adalah peptida LDHM dan LDHH. Dinamai berdasarkan penemuannya di otot dan jaringan jantung, dan masing-masing dikodekan oleh gen LDHA dan LDHB. 2 subunit ini dapat membentuk 5 kemungkinan tetramer atau isoenzim, LDH1 atau 4H, LDH5 atau 4M, dan 3 tetramer campuran, LDH2 atau 3, H1M, LDH3 atau 2H2M, LDH4 atau 1H3M. Nah, kelima isoform ini secara enzimatik serupa tetapi menunjukkan distribusi jaringan yang berbeda. Isoenzim LDH yang berbeda ditemukan di jaringan tubuh yang berbeda. Area konsentrasi tinggi untuk setiap jenis isoenzim adalah ada yang di jantung dan di sel darah merah atau sel darah merah serta otak. Ada juga yang terdapat pada sistem retikulo-endotelial, ada juga yang di paru-paru, di ginjal, plasenta, dan pankreas, dan yang terakhir terdapat di hati dan otot lurik juga ada di otak. Prinsip sederhana dari tes LDH yaitu melibatkan reaksi antara L-laktat dan NAD+ untuk menghasilkan pirufat dan NADH dan juga H+.
aktivitas LDH berbanding lurus dengan laju LDH yang terbentuk. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri. Laktat dehidrogenase mengkatalisis interkonversi piruvat dan laktat dengan interkonversi NADH dan NAD+ secara bersamaan. Ini mengubah piruvat, produk akhir dari glikolisis, menjadi laktat ketika oksigen tidak ada atau dalam pasokan pendek, dan melakukan reaksi sebaliknya selama siklus Cori di hati. Pada konsentrasi laktat yang tinggi, enzim menunjukkan penghambatan umpan balik dan laju konversi piruvat menjadi laktat menurun. Ini juga mengkatalisis dehidrogenasi 2-hidroksibutirat, tetapi ini adalah substrat yang jauh lebih buruk daripada laktat. Selanjutnya, siklus aktif LDH pada manusia menggunakan His sebagai akseptor dan bekerja berbarengan dengan koenzim dan substrat, mengikat residu. Siklus aktif His tidak hanya ditemukan dalam bentuk LDH manusia, tetapi ditemukan di banyak hewan yang berbeda, menunjukkan evolusi konvergen LDH. Nah, pada gambar dapat dilihat mekanisme pendorong panah untuk reaksi yang dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Selanjutnya, tes darah LDH dapat dilakukan untuk pengujian pada kanker. Banyak kanker yang meningkatkan kadar LDH, sehingga LDH dapat digunakan sebagai penanda tumor, tetapi pada saat yang sama tidak berguna dalam mengidentifikasi jenis kanker tertentu. Mengukur kadar LDH dapat membantu dalam memantau pengobatan untuk kanker. Kondisi non-kanker yang dapat meningkatkan kadar LDH termasuk gagal jantung, hipotiroidisme, anemia, preeklamsia, meningitis, ensefalitis, pankreatitis akut, HIV, dan penyakit paru-paru dan hati. Selanjutnya ada hemolisis. Dalam pengobatan, LDH sering digunakan sebagai penanda kerusakan jaringan karena LDH banyak terdapat dalam sel darah merah dan dapat berfungsi sebagai penanda hemolisis. Sampel darah yang tidak ditangani secara benar dapat menunjukkan kadar LDH positif palsu yang tinggi karena kerusakan eritrosit. Ini juga dapat digunakan sebagai penanda infark miokard. Setelah infark miokard, kadar LDH memuncak pada 3-4 hari dan tetap meningkat hingga 10 hari. Dengan cara ini, peningkatan kadar LDH dapat berguna untuk menentukan apakah pasien telah mengalami serangan jantung, infark jika mereka datang ke dokter beberapa hari setelah nyeri dada. Selanjutnya ada pergantian jaringan. Kegunaan lain adalah penilaian kerusakan jaringan secara umum. Hal ini mungkin terjadi bila tidak ada indikator lain dari hemolisis. Ini digunakan untuk menindaklanjuti pasien kanker, terutama limfoma, karena sel kanker memiliki tingkat pergantian yang tinggi dengan sel yang hancur menyebabkan aktivitas LDH meningkat. Selanjutnya HIV. LDH sering diukur pada pasien HIV sebagai penanda non-spesifik untuk pneumonia karena pneumocystis girovesi atau CPC. Peningkatan LDH dalam pengaturan gejala pernapasan bagian atas pada pasien HIV menunjukkan, tetapi tidak diagnosis untuk PCP. Namun, pasien HIV positif dengan gejala pernapasan, tingkat LDH yang sangat tinggi menunjukkan histoplasmosis. Nah, selanjutnya uji aktivitas LDH. Dilakukan secara kinetik menggunakan fotometer, LDH akan mengkatalisis asam laktat menjadi piruvat dengan bantuan NAD+ yang terdapat pada reagen. Prinsipnya yaitu laktat dehidrogenase atau LDH mengkatalisis konversi L-laktat menjadi piruvat. Dalam prosesnya, NAD dideoksidasi menjadi NADH. Perubahan absorpsi ini berbanding lurus dengan aktivitas LDH pada sampel. Untuk alat dan reagen yang dipakai yaitu spektrofotometer, mikropipet 1000 nanoliter, 600 nanoliter, dan 100 nanoliter, pipet ukur, stopwatch centrifuge, reagen LDH, dan air bebas mineral. Lalu untuk dilakukan prosedur seperti bagan yang terlampir. Yang pertama dikumpulkan 3-5 ml darah vena dalam tabung spesimen darah. Lalu dilakukan sentrifugasi untuk mendapatkan serum atau plasma. Selanjutnya, diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar, lalu dilakukan prosedur seperti gambar yang terlampir sebelah kanan, dan yang terakhir hitung hasil pemeriksaan kadar LDH dengan faktor teoritis, yaitu aktivitas LDH sama dengan ABS per menit dikali 1000 dikali 16.030 dengan serum multikalibrator atau aktivitas LDH sigma ABS per menit per pemeriksaan per sigma ABS per menit standar dikali konsentrasi kalibrator. Nah, selanjutnya ada kadar LDH normal.
Tiap kelompok umur memiliki batas normal LDH yang berbeda-beda. Pada usia 0 sampai 10 hari yaitu 290 sampai 2000 unit per liter, sedangkan usia 10 hari sampai 2 tahun 180 sampai 430 unit per liter. Pada usia 2 sampai 12 tahun 110 sampai 295 unit per liter, sedangkan usia lebih dari 12 tahun 100 sampai 190 unit per liter. Tingkat LDH yang rendah dan normal biasanya tidak menunjukkan adanya patologi. Memiliki hasil tes DNA yang lebih rendah dari normal sebenarnya jarang terjadi. Apabila kekurangan LDH dapat mempengaruhi bagaimana tubuh memecah gula untuk digunakan sebagai energi dalam sel, terutama sel otot. Sangat jarang seseorang memiliki kadar LDH rendah. Apabila kadar LDH terlalu tinggi, tingkat LDH yang tinggi menunjukkan beberapa bentuk kerusakan jaringan. Tingginya kadar lebih dari 1 isoenzim dapat mengindikasi lebih dari 1 penyebab kerusakan jaringan. Misalnya, pasien dengan pneumonia juga bisa mengalami serangan jantung. Tingkat LDH yang sangat tinggi dapat mengindikasi penyakit parah atau kegagalan organ multiple. Selanjutnya, tingkat LDH yang lebih rendah dari normal dapat menunjukkan kondisi genetik yang sangat langka yang disebut defisiensi laktat dehidrogenase A atau penyakit penyimpan glikogen 11 atau defisiensi laktat dehidrogenase B. Apabila terlalu tinggi, menunjukkan bahwa memiliki kadar LDH yang tinggi itu tidak berarti memiliki kondisi medis. Beberapa faktor dapat meningkatkan kadar LDH Anda, termasuk latihan yang berat, obat-obatan tertentu seperti aspirin, anestesi, narkotika, dan prosainamid. Nah, untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada Aldi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian kita akan membahas tes atau uji gamma GTP atau dalam bahasa Indonesia disebut GGT. Bisa di next. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu teori singkat terkait uji ini. Tes fungsi hati adalah sekelompok tes darah yang mengukur enzim atau protein tertentu di dalam darah. Jadi, ketika seseorang pasien ingin memeriksa tes fungsi hati, dapat dilakukan tes sederhana dengan cara mengambil sampel darah dari pasien tersebut. Nah, tes fungsi hati umumnya digunakan untuk membantu mendeteksi, menilai, dan memantau penyakit atau kerusakan hati. Pemeriksaan untuk fungsi hati biasanya tidak menentukan etiologi pasti penyakit hati. Pemeriksaan ini hanya sebagai petunjuk apakah hati normal atau sakit, dan apabila sakit, seberapa luas dan seberapa berat penyakit tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tes fungsi hati ini merupakan tes sederhana yang dapat membantu mendiagnosis awal kondisi hati seorang pasien. Apabila ternyata ditemukan masalah, dapat dilakukan tes yang lebih spesifik dan menggunakan peralatan ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menentukan kesalahan apa yang ada di dalam hati pasien tersebut. Nah, salah satu tes fungsi hati tersebut yaitu tes gamma GTP atau biasa disebut juga gamma GT. GT itu sendiri merupakan singkatan dari glutama transferase atau salah satu enzim. Tes ini mendeteksi enzim GGT yang ada dalam hati karena enzim GGT diproduksi di banyak jaringan, sebagian besar dibuat di dalam organ hati sehingga dengan mendeteksi keberadaan enzim ini dapat ditentukan kondisi dari hati tersebut apakah di bawah kondisi normal atau di atas kondisi normal. Apabila kadar enzim ini meningkat, biasanya disebabkan karena beberapa hal dan dapat disebabkan oleh penyakit hepatoseluler atau kanker hati dan juga hepatobiliar. Tetapi perlu diingat bahwa peningkatan kadar aktivitas gamma GT belum tentu disebabkan langsung oleh kedua penyakit tersebut. Sehingga untuk lebih memastikannya dapat dilakukan beberapa tes lain yang lebih spesifik. Nah, mengapa peningkatan kadar gamma GT belum tentu dikaitkan dengan kedua penyakit tersebut? Hal itu dikarenakan peningkatan aktivitas gamma GT paling tinggi disebabkan oleh pengonsumsi alkohol. Jadi untuk para pengonsumsi alkohol di sini berpotensi tinggi memiliki kadar gamma GT yang lebih tinggi ketika sedang melakukan tes atau uji ini. Individu yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang besar akan terjadi kenaikan kadar gamma GT meskipun belum tentu terjadi kerusakan penyakit hati alkoholoik. Peningkatan kadar gamma GT terjadi setelah 12 sampai 24 jam pengonsumsi alkohol. Pada peminum alkohol, kerusakan sel hati yang disebabkan oleh metabolit alkohol juga menyebabkan stres oksidatif yang ditandai dengan
yang ditandai dengan peningkatan pemakaian glutathione yang disertai peningkatan kadar monoaldehid MDA. Oke, bisa di next. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tes fungsi hati salah satunya dapat dilakukan dengan tes gamma GT. Nah, secara garis besar, tes gamma GT ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama untuk menentukan kadar gamma GT dalam hati, sehingga ketika sudah diketahui kadarnya dapat ditentukan apakah masuk kondisi normal, di bawah normal, ataupun di atas kadar normal. Hasil ini tentunya membantu untuk memperoleh tujuan kedua, yaitu untuk mendeteksi penyakit hati. Umumnya yaitu penyakit hepatoseluler yang berhubungan dengan kadar gamma GT. Tes ini juga bertujuan untuk membantu pasien yang menderita kerusakan hati untuk dipantau kadar gamma GT-nya di dalam tubuh pasien tersebut. Bisa di next. Kemudian yaitu prinsip percobaan dari tes ini. Prinsip pemeriksaan gamma GT adalah dengan mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke aseptor seperti glycyllisin. Glycyllisin ini merupakan salah satu reagen yang digunakan dalam tes ini. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nanometer. Mengapa harus diukur dalam panjang gelombang 405 nanometer? Karena pada panjang gelombang tersebut, aktivitas gamma GT dapat diukur secara optimal. Nah, reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut, di mana L-gamma glutamil 3 karboksi 4 nitroanilit ditambah glycine yang merupakan salah satu reagen juga. Nah, di sini dia akan bereaksi dengan GGT membentuk L-gamma glutamil glycine ditambah 5 amino nitrobenzoat. Di mana senyawa 5 amino 2 nitrobenzoat ini yang dihasilkan ini nantinya akan diukur pada spektrofotometer untuk menguji kadar gamma GT yang ada dalam tubuh. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Pertama yaitu ada fotometer atau spektrofotometer yang digunakan untuk melihat panjang gelombang agar dapat ditentukan aktivitas gamma GT di dalam tubuh. Yang kedua yaitu mikropipet 100 mikroliter dan juga 1000 mikroliter yang digunakan untuk memipet serum ataupun reagen. Lalu ada tabungkan sebagai wadah tempat reaksi untuk sampel darah dan reagen. Kemudian ada tip yang merupakan wadah berbahan polimer di mana penggunaannya pada bagian ujung mulut mikropipet dan berfungsi sebagai wadah penampungan sampel. Untuk tip yang berwarna kuning di sini atau disebut juga yellow tip digunakan untuk mikropipet dengan volume 20 sampai 200 mikroliter dengan ketelitian hingga 0,1 mikroliter. Sedangkan untuk tip yang berwarna biru atau blue tip digunakan untuk mikropipet dengan volume maksimal 1000 mikroliter dengan ketelitian hingga 1 mikroliter. Lalu ada juga sampel atau serum darah dari pasien. Selanjutnya ada glycine yang berperan sebagai inhibitor non kompetitif untuk enzim gamma GT. Inhibitor non kompetitif tidak mengubah sisi aktif enzim. Inhibitor ini bekerja dengan cara melekat pada kompleks enzim substrat sehingga menghambat pembentukan produk. Produk pemeriksaan aktivitas enzim gamma GT yang dihambat oleh glycine ini adalah gamma glutamil glycine. Pembentukan produk tersebut melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang tadi sudah dijelaskan, yang nantinya pengukuran 5 amino 2 nitrobenzoat ini dapat menentukan aktivitas gamma GT seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu yang terakhir ada reagen yang kedua, yaitu reagen L-G-glutamil penitroanilit yang membantu agar produk 5 amino 2 nitrobenzoat terbentuk. Bisa di next. Kemudian ada bagian ngalir atau cara kerja dari uji ini. Pertama-tama, pipet ke dalam tabungkan sebanyak 50 mikroliter serum, selanjutnya ditambahkan 1000 mikroliter larutan reaksi atau kedua reagen tadi dengan perbandingan 1:1. Setelah itu semua campuran dihomogenkan. Setelah homogen, kemudian diinkubasi selama 30 detik. Lalu setelah diinkubasi, selanjutnya menggunakan fotometer atau spektrofotometer untuk ditentukan absorbansinya dengan program absorban pada panjang gelombang 405 nanometer. Nah, untuk penentuan panjang gelombang ini dilakukan setiap menit, dan terakhir dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah aktivitas enzim gamma GT. Bisa di next. Nah, ini merupakan rumus perhitungan yang digunakan dan ada juga contoh data yang didapat dari percobaan ini berasal dari praktikum pemeriksaan aktivitas enzim gamma GT dilakukan oleh Indah pada 11 Februari 2020. Percobaan ini menggunakan fotometer Kenzamax 1 dengan sampel serum berasal dari pasien wanita dewasa.
Untuk mengukur aktivitas enzim ini digunakan rumus delta absorben dikali faktor kinetik, di mana faktor kinetik yang digunakan yaitu 2121. Faktor kinetik ini bergantung pada fotometer ataupun spektrofotometer yang digunakan. Selanjutnya didapat data absorbensi pada menit ke-0 yaitu sebesar 0,848, lalu pada menit 1 sebesar 0,852, pada menit kedua yaitu sebesar 0,856, dan yang terakhir pada menit ketiga yaitu sebesar 0,860. Bisa di next. Nah, kemudian ada contoh perhitungan. Setelah tadi didapatkan data absorbensi dari menit ke-0 sampai menit ketiga, selanjutnya dilakukan perhitungan seperti pada slide berikut, di mana delta A1 yang merupakan nilai A3 dikurang A2, langsung dimasukkan saja angkanya dari data yang tadi didapatkan, yaitu didapatkan hasil 0,0004. Lalu delta A2 dan delta A3 juga didapatkan hasil yang sama. Kemudian dapat diukur aktivitas enzimnya dengan rumus delta absorben dikali faktor kinetik, yaitu tadi sebesar 2121. Dimasukkan semua data delta absorben untuk dicari nilai rata-rata delta absorbennya dan dikali 2121, sehingga didapatkan hasil akhir sebesar 8,48 IU per liter. Hasil ini masih masuk kategori normal karena masih berada dalam kadar normal nilai rujukan untuk perempuan, yaitu di antara 1 sampai 24 IU per liter. Bisa di next. Nah, berikut merupakan beberapa kesalahan umum yang dilakukan baik dari pasien maupun yang menguji. Di antaranya yaitu menggunakan panjang gelombang yang tidak sesuai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa panjang gelombang yang sesuai yaitu 405 nanometer. Jika panjang gelombang yang digunakan tidak sesuai, maka perhitungan akan tidak akurat. Lalu untuk pasien, biasanya melakukan aktivitas berat sebelum pemeriksaan, di mana pada keadaan itu biasanya aktivitas gamma GT-nya menurun, sehingga hasil yang didapat tidak optimal. Lalu ada juga volume dan reagen yang tidak sesuai, masa inkubasi yang tidak tepat, dan reagen yang digunakan kadaluarsa, yang semuanya menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat. Bisa di next. Lalu yang terakhir, tindakan pencegahan agar tes yang dilakukan menjadi akurat. Pertama-tama, teliti dalam menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang yang digunakan yaitu 405 nanometer. Kedua, tidak melakukan aktivitas berat dan mengikuti saran pemeriksa sebelum pemeriksaan. Lalu menggunakan masa inkubasi yang sesuai. Lalu yang terakhir, senantiasa memeriksa kondisi reagen agar tidak dalam kondisi yang kadaluarsa. Oke, bisa di next. Nah, ini merupakan sumber referensi yang kita gunakan untuk membuat PPT ini. Bisa di next. Nah, ini merupakan bukti diskusi dari kelompok kami untuk menyusun PPT ini. Bisa di next lagi. Oke, nah mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 12 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.